Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, juga bila Anda berkenan. Nyalakan juga tombol subtitle di pojok kanan atas. Selamat membaca dan mendengarkan. Kaisar Dewa Abadi Zhang bagian 58. Ruang pelatihan badai. Pil generasi tulang putih, yang layak menyandang statusnya sebagai ramuan penyembuh tingkat 4, mengandung darah dan saripati tumbuhan yang kuat. Saat Zhang Ruoshen memurnikan energi ramuan tersebut, luka di bahu kirinya sembuh dengan sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 1 jam, lukanya sembuh total. Setelah pulih, Zhang Ruoshen berpisah dari Chen Xier dan menuju Gunung Tongsheng. Dengan kekuatanku saat ini, tanpa memperlihatkan hati pedang dan domain spasialku, paling banter aku hanya bisa melawan seorang pendekar di tingkat bawah alam bumi, dan bahkan berharap bisa mengalahkan mereka. Namun, melawan kekuatan tangguh seperti Zuo Lengxuan, bahkan jika aku mengeluarkan semua kartu asku, aku takkan berdaya. Kesenjangan di ranah kultivasinya terlalu besar. Zhang Ruoshen sangat ingin menerobos ke alam bumi, tetapi ia merasa harus menekan ranahnya dan berjuang mencapai ranah tertinggi alam misterius. Lebih jauh, tujuannya bukan hanya untuk mencapai ranah tertinggi. Yang lebih penting, ia ingin membiarkan ranahnya tenang untuk sementara waktu, membangun fondasi yang lebih kokoh. Zuo Lengxuan pasti tidak akan menyerah. Jika dia mengejarku lagi, bagaimana aku harus menanggapinya? Zhang Ruoshen mengerutkan kening dalam-dalam, merasakan tekanan yang luar biasa. Sesampainya di Gunung Tongsheng lagi, Huo Sheng dan Zhao Minggong, yang menjaga gerbang gunung, tidak berani menghentikan Zhang Ruoshen dan membiarkannya lewat begitu saja. Bahkan Yue Qianfan telah dikalahkan oleh Zhang Ruoshen. Keduanya hanya berada di tahap tengah alam bumi, membuat mereka bukan tandingan Zhang Ruoshen. Terlebih lagi, Zhang Ruoshen memiliki Chen Xier yang mendukungnya, jadi mereka tidak berani menyinggungnya. Baru setelah Zhang Ruoshen pergi, Zhao Minggong dan Huo Sheng mulai berdiskusi dengan suara pelan. Apakah Zhang Ruoshen itu benar-benar mengalahkan Yue Qianfan? Huo Sheng tidak menyaksikan pertarungan itu sendiri, jadi ia masih ragu. Zhao Minggong berbisik, "Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, bagaimana mungkin itu palsu?" Zhang Ruoshen itu tidak bisa dianggap enteng. Dia begitu kuat bahkan sebelum dia menembus alam bumi. Jika dia berhasil menembus alam bumi, dia pasti akan jauh lebih menakutkan. Huo Sheng mencibir, sekalipun dia kuat, memangnya kenapa? Kalau bukan karena dukungan kakak senior Chen, kultivasinya pasti sudah dilumpuhkan oleh kakak senior Zuo. Dia lolos sekali, bisakah dia lolos untuk kedua kalinya? Meski begitu, Zhang Ruoshen sungguh beruntung. Dia bukan hanya bertunangan dengan Putri Yan Chen, tapi dia juga disayangi oleh kakak senior Chen. Zhao Minggong berkata dengan nada iri, "Untuk murid-murid istana dalam biasa seperti kita, Putri Yan Chen dan kakak senior Chen bahkan tak peduli untuk melihat kita." Huo Sheng mendengus dingin, "Apa menurutmu ini hal yang baik untuk Zhang Ruoshen? Berapa banyak orang berbakat yang mengejar Putri Yan Chen dan kakak senior Chen di pegunungan iblis surgawi? Berapa banyak dari mereka yang bisa ditahan Zhang Ruoshen? Tunggu saja. Kepuasan Zhang Ruoshen takkan bertahan lama." Ada total 6 ruang pelatihan badai di Gunung Tongsheng. 3 di antaranya adalah ruang pelatihan badai tingkat bumi, yang dirancang khusus untuk para pendekar alam bumi. 3 lainnya adalah ruang pelatihan badai tingkat surga, yang dirancang khusus untuk para pendekar alam surga. Ketika Zhang Ruoshen tiba di luar ruang pelatihan, kebetulan terdapat ruang pelatihan badai tingkat bumi yang kosong. Penjaga ke-6 ruang pelatihan badai itu adalah seorang lelaki tua berjubah perak. Ia duduk bersila di lantai, tampak sedang berlatih, hingga Zhang Ruoshen membangunkannya, lalu perlahan membuka mata tuanya. "Apakah kau murid istana dalam?" Lelaki tua itu menatap Zhang Ruoshen lekat-lekat, sorot matanya bagai jarum. Zhang Ruoshen berkata, "Aku murid istana luar dari pengadilan barat." Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, "Kultivasimu belum mencapai alam bumi. Akan sangat berbahaya memasuki ruang pelatihan badai tingkat bumi. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik." Zhang Ruoshen berkata, "Karena aku berani datang ke Gunung Tongsheng, aku pasti sudah memikirkannya dengan matang." Zhang Ruoshen harus berlatih bayangan naga terbang pengendali angin hingga sempurna sesegera mungkin. Betapapun berbahayanya, ia harus memasuki ruang pelatihan badai tingkat bumi untuk berlatih. Pria tua itu telah melihat terlalu banyak murid istana luar yang sok hebat, semuanya bersemangat sebelum memasuki ruang pelatihan. Namun, tak lama setelah masuk,
mereka langsung kabur dengan tubuh penuh luka. Inilah alasannya mereka tak meneteskan air mata sampai peti mati itu terungkap. Pria tua itu berhenti membujuk Zhang Ruoshen. Ia mengeluarkan manik sensor transparan dan menyerahkannya kepadanya, sambil berkata, ingat dua hal. Pertama, jika kau tak bisa bertahan di ruang pelatihan, segera hancurkan manik sensor ini. Jangan memaksakan diri untuk bertahan, atau kau akan berada dalam bahaya. Kedua, untuk membuka ruang pelatihan, kau perlu membayar 100 poin merit, dan kau bisa berlatih di dalamnya hingga 2 minggu. Tentu saja, jika kau hanya bisa berlatih sebentar lalu menyerah dan kabur, poin jasa tidak akan dikembalikan. Sudahkah kau memikirkan ini matang-matang? Sudah. Zhang Ruoshen mengambil manik sensor dari tangan pria tua itu dan berjalan keluar dari ruang pelatihan badai tingkat bumi, menunggu pintunya terbuka. Klak. Pintu batu raksasa ruang pelatihan perlahan terbuka. Di balik pintu batu itu, muncul lapisan gerbang cahaya, menghubungkan tanah dan langit-langit. Di atas gerbang cahaya, prasasti-prasasti mengalir bagaikan riak air. Wow! Zhang Ruoshen melangkah masuk, tubuhnya ditelan gerbang cahaya, dan segera tiba di ruang pelatihan yang gelap. Ini adalah ruang berbentuk bola raksasa, berdiameter sekitar 50 meter. Di semua sisinya terdapat dinding batu sekeras besi, bertatahkan kristal-kristal roh yang bersinar bagai bintang di langit malam, memancarkan titik-titik cahaya yang tersebar. Selain itu, ruang pelatihan itu kosong. Tiba-tiba, prasasti-prasasti terang muncul di dinding batu, menghubungkan kristal-kristal roh dengan segala sesuatu, membentuk formasi yang sepenuhnya tertutup. Hus! Sebuah kekuatan seperti badai melonjak dari dinding batu, mengeluarkan suara siulan yang memekakkan telinga. Ruang pelatihan yang tadinya damai langsung dipenuhi badai, melonjak dengan kekuatan yang tampaknya mampu mencabik-cabik seseorang. Meskipun Zhang Ruoshen telah bersiap, ia tetap terhempas oleh badai, menghantam dinding batu di seberangnya dengan keras disertai dentuman keras. Organ-organ internal Zhang Ruoshen bergetar hebat, tubuhnya terasa nyeri. Untungnya, tubuhnya cukup kuat. Jika tidak, tabrakan ini pasti akan melukainya dengan serius. Seperti yang diharapkan dari ruang latihan tingkat bumi. Prajurit kesempurnaan agung alam misterius lainnya pasti sudah terluka parah sekarang. Sebelum Zhang Ruoshen sempat bernapas, embusan angin kencang menerjang dari dinding batu di belakangnya, menghempaskannya kembali. Bersamaan dengan itu, angin bertiup dari beberapa arah. Zhang Ruoshen bagaikan daun, tak mampu mengendalikan tubuhnya, dan kembali menghantam dinding batu. Bang! Bang! Di tengah angin yang tak henti-hentinya, hanya dalam 1 menit, Zhang Ruoshen telah menghantam dinding batu sebanyak 43 kali. Terkadang punggungnya membentur dinding batu, terkadang wajahnya, terkadang kepalanya. Benturan terus-menerus itu akhirnya melukai Zhang Ruoshen, dan ia memuntahkan seteguk darah. Apakah begini caranya aku akan keluar dari ruang latihan? Tidak, sama sekali tidak. Zhang Ruoshen menggertakkan giginya, berusaha tetap terjaga. Ketika gelombang angin berikutnya datang, Zhang Ruoshen segera menganalisis arah angin dan menggunakan bayangan naga pengendali angin. Ia menggunakan 9 teknik gerak kaki yang berbeda di dalam angin untuk mencoba melawan angin. Bang! Hanya dalam 2 detik, Zhang Ruoshen terhempas lagi. Bahu kanannya terbanting keras ke dinding batu, dan lengan kanannya langsung mati rasa. Rasa sakit yang tajam menjalar di bahunya, seolah-olah tulangnya patah. Bang! Terhempas lagi, Zhang Ruoshen berjuang keras mengendalikan pusat gravitasinya, menggunakan bayangan naga pengendali angin untuk mengendalikan badai dan melawan angin dari segala arah. Di luar ruang pelatihan badai, tetua berjubah perak menatap pintu tempat Zhang Ruoshen terbaring, senyum tersungging di matanya. Sungguh pemuda yang luar biasa. Dia berhasil bertahan di ruang pelatihan badai tingkat bumi selama 1 menit penuh. Dia lebih hebat daripada banyak siswa istana dalam. Aku penasaran berapa lama lagi dia bisa bertahan di sana. Hampir semua siswa istana luar lainnya melarikan diri dari ruang pelatihan dalam semenit, terluka parah. Bahkan beberapa siswa istana dalam di tahap awal alam bumi jarang berhasil bertahan lebih dari 1 menit di ruang pelatihan badai tingkat bumi pertama mereka. Tetua berjubah perak, yang awalnya menganggap Zhang Ruoshen sombong, kini mengungkapkan harapannya padanya. Pada menit kedua, tubuh Zhang Ruoshen menabrak dinding batu sebanyak 37 kali, jauh lebih baik daripada menit pertama. Zhang Ruoshen perlahan beradaptasi dengan lingkungan ruang pelatihan badai. Meskipun masih terhempas, frekuensi tabrakannya dengan dinding batu semakin berkurang.
1 jam berlalu dengan cepat, dan angin di ruang pelatihan badai menghilang. Dengan suara dentuman, Zhang Ruoshen jatuh dari udara dan menghantam lantai dengan keras. Saat ini, tidak ada sehelai kulit pun yang utuh di tubuh Zhang Ruoshen, bahkan 3 tulangnya patah. Ia dipenuhi luka. Akhirnya aku berhasil melewati 1 jam. Zhang Ruoshen menahan rasa sakit, menopang dirinya dengan tangan berdarah, dan duduk bersila di tanah. Ia mengeluarkan pil penyembuh dari gelang giok ruang spasial. Setelah meminum pil tersebut, Zhang Ruoshen mulai memurnikan pil dan memulihkan diri dari luka-lukanya. Formasi di dalam ruang pelatihan badai tidak selalu aktif. Setelah diaktifkan selama 1 jam, formasi itu akan berhenti selama 1 jam lagi. Waktu ini sangat berharga, memungkinkan penyembuhan dan pencernaan hasil kultivasi. Meskipun hanya 1 jam, aku telah membuat kemajuan yang signifikan. Awalnya, aku menabrak dinding batu 43 kali per menit, tetapi di menit terakhir, aku hanya menabrak 27 kali. Zhang Ruoshen memperkirakan bahwa jika dia dapat mengendalikan angin dengan sempurna di dalam ruang pelatihan badai tingkat bumi, maka dia akan mencapai puncak bayangan naga penunggang angin. Mengendalikan angin dengan sempurna bukan hanya tentang menghindari serangannya. Itu berarti mampu bergerak bebas di dalam ruang pelatihan badai dan bahkan memanfaatkan angin sebagai kekuatannya sendiri. Dia benar-benar tinggal di sana selama 1 jam. Tetua berjubah perak itu tercengang, agak khawatir Zhang Ruoshen telah meninggal di ruang pelatihan. Lagi pula, seorang siswa istana luar tidak mungkin bertahan selama ini. Bahkan di antara para murid istana dalam, tingkat kultivasi minimal alam bumi akhir diperlukan untuk bertahan di ruang latihan selama lebih dari 1 jam. Meskipun ia telah memberi Zhang Ruoshen sebuah manik sensor, ia dapat menghancurkannya jika ia tidak mampu bertahan lebih lama lagi, sehingga formasi di ruang latihan terhenti. Namun, terkadang, seorang prajurit akan pingsan bahkan sebelum mereka sempat menghancurkan manik tersebut. Jika ini terjadi, prajurit di dalam ruang latihan akan celaka. Khawatir, tetua berjubah perak segera membuka pintu batu besar dan mengintip melalui portal cahaya di dalamnya. Gambar di portal mencerminkan pemandangan di dalam ruang latihan. Zhang Ruoshen duduk bersila di tengah ruang latihan, seluruh tubuhnya diselimuti ki putih, berkultivasi dan menyembuhkan diri. Melihat ini, tetua berjubah perak menggosok matanya dengan kuat, menatap lagi, dan berkata, apakah dia benar-benar murid dari istana luar? 3 hari berlalu. Meskipun luka Zhang Ruoshen semakin parah, ia tidak melarikan diri, dan terus berlatih bayangan naga pengendali angin di dalam ruang badai. Di bawah lingkungan unik dan tekanan luar biasa di dalam ruang badai, Zhang Ruoshen mengalami kemajuan pesat. Kini, ia hanya menabrak dinding batu paling banyak 10 kali per menit, dan jika ia berlatih dengan baik, bisa jadi hanya 7 kali. Ini adalah tanda kemajuan bayangan naga pengendali angin. Bertabrakan dengan dinding batu tidak hanya melukainya, tetapi juga menempa tubuhnya. Setelah setiap sesi, Zhang Ruoshen dapat merasakan tubuhnya membaik, menjadi lebih kuat, tulang keringnya lebih bertenaga. Bersamaan dengan itu, ki-nya menjadi lebih halus, dan meridiannya lebih kuat. Meskipun lingkungan di ruang badai sangat keras, hal itu juga mempercepat kultivasi saya. Jika saya terus seperti ini, paling lama hanya dalam 3 bulan, saya dapat mencapai kesempurnaan dari level saya saat ini. Zhang Ruoshen menghitung bahwa berlatih di dalam ruang badai akan melibatkan tabrakan dengan dinding batu ratusan kali setiap hari. Setengah bulan berlalu dengan cepat. Di dalam ruang badai, Zhang Ruoshen hampir tak pernah beristirahat, baik untuk berkultivasi maupun memulihkan diri. Jika bukan karena kekuatan mentalnya yang luar biasa, ia pasti sudah pingsan sejak lama. Meski begitu, ia merasa kelelahan, pusing, dan linglung, tak mampu mengerahkan setitik pun tenaga. Tentu saja, Zhang Ruoshen sangat diuntungkan dari 2 minggu latihan gila-gilaan itu. Kini, di ruang latihan badai, ia hanya menabrak dinding batu sekitar 5 kali per menit. Pada puncaknya, ia mampu melayang di udara selama 30 detik. Dalam 30 detik itu, ia mampu memanfaatkan kekuatan angin dan mengendalikan pusat gravitasinya, memastikan ia tak menabrak dinding batu. Chen Xier memasuki Gunung Tongsheng dan tiba di luar ruang latihan badai. Ia mengenakan gaun sutra salju, rambutnya disanggul, alisnya digambar, bibirnya dicat merah, dan sebuah lonceng putih masih tergantung di kepalanya. Setiap langkahnya, lonceng itu berdenting merdu. Ini adalah kunjungan kelima Chen Xier ke Gunung Tongsheng dalam 2 minggu terakhir. Dia belum keluar dari ruang pelatihan. Tanya Chen Xier.
Tetua berjubah perak berdiri dan berkata, dia sudah berlatih di sana selama setengah bulan. Menghitung waktunya, sudah waktunya dia keluar. Tetua berjubah perak tahu identitas Chen Xier, jadi dia tidak bersikap seperti senior di depannya. Sebaliknya, dia berbicara kepadanya sebagai orang yang setara. Chen Xier dengan lembut menyentuh dagunya dengan jari gioknya, dengan senyum di wajahnya. Dia berkata, dia baru di alam misterius, dan dia mampu bertahan di ruang pelatihan tingkat bumi selama setengah bulan. Tetua Yao, menurutmu bagaimana dia bisa melakukan itu? Tetua berjubah perak berkata, dalam 10 tahun terakhir, bakat paling menonjol di ruang pelatihan badai adalah Putri Yan Chen. Pertama kali di ruang pelatihan badai, dia bertahan selama total 3 hari. Namun, tingkat kultivasinya saat itu sudah mencapai tahap awal alam bumi. Kali kedua dia datang ke ruang pelatihan badai, dia bertahan selama total setengah bulan. Saat itu, tingkat kultivasinya telah mencapai tahap tengah alam bumi. Terlebih lagi, karena dia awalnya memiliki konstitusi yang dikaitkan dengan angin, dia begitu kuala. Zhang Ruoshen tidak memiliki fisik yang dikaitkan dengan angin, juga dia berada di alam misterius, tetapi dia bahkan lebih kuat daripada Putri Yan Chen. Jadi, kultivasinya kemungkinan cukup dekat dengan alam tertinggi alam misterius. Mungkin dia pergi ke ruang pelatihan badai untuk berkultivasi agar mencapai alam tertinggi. Mendengar analisis tetua berjubah perak itu, wajah putih Chen Xier berkilat terkejut. Bukankah konon sejak zaman dahulu, tak seorang pun pernah mampu mencapai alam tertinggi? Tetua berjubah perak tersenyum dan berkata, sebenarnya, belum tentu tidak ada seorang pun yang pernah mencapai alam tertinggi. Hanya saja, mereka yang telah mencapai alam tertinggi tidak akan mengumumkannya secara terbuka. Sama seperti Zhang Ruoshen, jika dia telah mencapai alam tertinggi, dia pasti tidak akan mengungkapkannya. Chen Xier mengangguk. Jika Zhang Ruoshen benar-benar berjuang untuk alam tertinggi, maka ia tidak boleh dilepaskan. Dengan tubuh penuh luka, Zhang Ruoshen menyeret tubuhnya yang kelelahan keluar dari ruang pelatihan badai. Saat ini, ia hanya ingin mencari tempat untuk tidur. Melihat Zhang Ruoshen muncul, Chen Xier segera menghampirinya, suaranya jernih dan merdu, khawatir, adik junior Zhang, bagaimana lukamu bisa separah ini? Zhang Ruoshen, melihat Chen Xier, menunjukkan sedikit keterkejutan dan bertanya, kakak senior Chen, mengapa kau di sini? Chen Xier berkata, aku sudah menghitung waktunya dan tahu kau mungkin akan keluar dari pelatihan hari ini, jadi aku datang untuk menjemputmu. Menjemputku? Kemana? Tanya Zhang Ruoshen. Chen Xier memutar bola matanya ke arah Zhang Ruoshen dan berkata, tentu saja, untuk membawamu memulihkan diri dan beristirahat. Meskipun Zhang Ruoshen belum beristirahat selama setengah bulan dan sangat kelelahan, ia berhasil menjaga ketenangannya. Lagi pula, ia dan Chen Xier tidak terlalu akrab, jadi mengapa ia begitu baik padanya? Tidak perlu, kata Zhang Ruoshen. Chen Xier bertanya, kenapa tidak? Dengan kondisimu saat ini, apakah kau benar-benar perlu meninggalkan Akademi Istana Dalam dan mencari perlindungan di luar? Itu terlalu berbahaya. Lagi pula, bagaimana jika kau bertemu Zuo Lengxuan lagi? Chen Xier memang cukup cerdas. Setiap kata yang ia ucapkan menjawab kekhawatiran terbesar Zhang Ruoshen. Zhang Ruoshen merenung sejenak dan berkata, baiklah. Murid Istana Dalam dari Akademi Wuxi dapat menukar tempat tinggal kultivasi pribadi di Akademi Istana Dalam hanya dengan 100 poin prestasi. Kebanyakan murid Istana Dalam memiliki tempat tinggal pribadi mereka sendiri, dan Chen Xier tidak terkecuali. Saat memasuki tempat tinggal, 12 dayang muncul untuk menyambut Chen Xier dan Zhang Ruoshen. Salam, Guru, dayang yang memimpin, yang telah mencapai tahap ekstrim agung alam kuning, tampak berusia 20-an dan memiliki penampilan yang mencolok. Para dayang cukup terkejut, karena ini adalah pertama kalinya guru mereka membawa seorang pria ke tempat tinggal mereka. Chen Xier melirik Zhang Ruoshen dan tersenyum, di Akademi Wuxi, apapun bisa ditukar dengan apapun asalkan punya poin prestasi. Ambil contoh para dayang ini. Dayang termurah hanya membutuhkan beberapa poin prestasi. Setelah berhasil ditukar, dia akan menjadi milikmu. Jika poin prestasimu cukup, kau bahkan bisa menukarnya dengan dayang di alam misterius atau alam bumi. Chen Xier memberi instruksi, teh hijau, apakah mata air obat 7 roh sudah siap? Sesuai perintah guru, obatnya sudah siap, kata kedua dayang bersamaan. Chen Xier mengangguk dan berkata, kalian berdua, bawa adik muda Zhang ke mata air obat untuk menyembuhkan lukanya.
Zhang Ruoshen menatap Chen Xier, sedikit terkejut. Aku baru bertemu dengannya 2 kali, kenapa dia begitu mengkhawatirkanku? Sekalipun Chen Xier sepupu Huang Yanchen, tak ada alasan baginya untuk melakukan hal sejauh ini. Apa motifnya? Zhang Ruoshen kelelahan saat ini, tak mau memikirkannya. Ia mengikuti kedua dayang itu ke kolam pemandian. Cairan obat di dalam bak mandi tersebut memiliki 7 warna berbeda dan memancarkan aroma yang kuat dan unik. Mata air cairan obat 7 roh dibuat dengan menggabungkan 7 cairan penyembuh dengan perbandingan tertentu. Masing-masing cairan ini bernilai lebih dari 100.000 koin perak, dan nilai gabungan ketujuh cairan tersebut melebihi 1 juta koin perak. Bahkan para legenda seni bela diri dari alam surgawi hanya akan menggunakan mata air cairan obat 7 roh untuk penyembuhan ketika terluka parah. Satu kolam cairan ini praktis dapat membeli separuh kota, sebuah kemewahan yang sungguh mewah. Berbaring di mata air cairan obat 7 roh, Zhang Ruoshen merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan di sekujur tubuhnya. Pori-porinya terbuka, dengan rakus menyerap khasiat obat air tersebut. Perlahan-lahan, Zhang Ruoshen tertidur lelap di dalam kolam. Sementara itu, Huang Yanchen tiba di tempat latihan rahasia Chen Xier. Ia menggenggam pedangnya dengan satu tangan dan menyerang dengan tangan lainnya. Bang! Dengan suara dentuman keras, cincin tembaga itu hancur dan jatuh ke tanah. 2 pintu perunggu besar, terbuka lebar akibat hantaman kekuatan telapak tangan. Putri Yanchen, guru sedang menyendiri, berkultivasi. Jangan menerobos masuk sekarang, 2 dayang segera muncul, berlutut di kedua sisi, memohon. Huang Yanchen, memegang pedangnya, berdiri tegak, tatapannya tajam saat ia bertanya, benarkah? Mengapa aku melihatnya baru saja kembali dari Gunung Tongsheng? Swiss. Sesosok cantik melesat keluar dari kediaman kultivasi rahasia, meninggalkan jejak bayangan sebelum muncul di bawah pohon maple. Sosok itu adalah Chen Xier. Chen Xier berjalan menuju Huang Yanchen sambil tersenyum, berkata, "Sepupu, siapa yang telah menyinggungmu? Kenapa kau begitu marah?" Tatapan Huang Yanchen dingin, tanpa senyum sedikit pun. Ia berkata langsung ke intinya, "Di mana Zhang Ruoshen? Suruh dia keluar." Hahaha. Jadi, sepupu, kau di sini untuk menemui adik Zhang. Wajah Chen Xier tidak menunjukkan sedikit pun kepanikan. Sebaliknya, senyumnya justru semakin indah. Ia berkata dengan lembut, adik Zhang sudah berlatih di ruang badai dan menderita luka serius. Ia sekarang sedang memulihkan diri di mata air cair obat 7 roh. Tatapan Huang Yanchen semakin dingin, dan dia berkata, sepupu, dia tunanganku. Kalaupun dia perlu istirahat, dia harus pergi ke tempatku. Kurasa tidak baik baginya tinggal di kediaman rahasiamu. Chen Xier masih tersenyum dan berkata, ini karena kejadian terakhir di Menara Tianyu. Dia khawatir kau masih marah padanya, jadi dia tidak mencarimu dan tinggal sementara di kediaman kultivasi rahasiaku. Sepupu, kau kembali dulu. Aku akan membantumu menjaga adik Zhang dengan baik. Selama dia berada di kediaman kultivasi rahasiaku, tidak ada yang bisa menyakitinya. Huang Yanchen tidak berniat pergi. Matanya menjadi gelap dan dia berkata, Chen Xier, jangan bertindak terlalu jauh. Aku tahu betul apa yang kau rencanakan. Sejujurnya, karena Zhang Ruoshen bertunangan denganku, dia adalah milikku. Setiap wanita yang berani mengganggunya berarti adalah musuhku. Chen Xier tertawa, hahaha. Aku tidak menyangka sepupu benar-benar menganggap adik Zhang sebagai tunangannya. Kupikir kau hanya bertunangan palsu. Sepupu, jangan khawatir. Jika memang ada wanita yang berani merebut suamimu, aku akan membantumu memberinya pelajaran. Huang Yanchen dan Chen Xier telah bertarung bersama sejak kecil, jadi ia sangat mengenal Chen Xier. Chen Xier adalah tipe wanita yang akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Ia pasti menyadari bakat dan potensi Zhang Ruoshen, itulah sebabnya ia aktif bersaing untuk mendapatkannya. Motivasinya bukan hanya untuk merebut Zhang Ruoshen, tetapi juga untuk menyerang Huang Yanchen. Hanya dengan merebut Zhang Ruoshen, ia dapat menunjukkan keunggulan dan pesonanya di atas Huang Yanchen. Huang Yanchen tidak repot-repot mempermainkan Chen Xier dan berkata, di mana Zhang Ruoshen? Aku bertekad untuk mengeluarkannya hari ini. Siapapun yang berani menghentikanku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Chen Xier tersenyum dan berkata, sepupu, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Pria tidak suka dipaksa oleh wanita. Jika kau bersikeras membawanya pergi, itu mungkin akan menjadi bumerang. Aku tidak butuh kau mengajariku bagaimana melakukan sesuatu.
Alis hitam Huang Yanchen sedikit berkerut, dan ia menatap dingin Chen Xier. Dia lalu berjalan menuju mata air obat 7 roh, rambut birunya yang indah tergerai di belakangnya. Harus diakui, kata-kata Chen Xier memang mengingatkannya, sedikit menenangkan Huang Yanchen yang sedang kesal. Dengan langkah ringan dan aroma samar, Huang Yanchen berjalan ke tepi mata air obat 7 roh dan menatap Zhang Ruoshen yang sedang memulihkan diri di kolam. Ia tidak langsung membangunkannya dari kolam. Sebaliknya, ia menunggu dengan tenang di samping, mengamati Zhang Ruoshen dengan saksama. Tak dapat disangkal, Zhang Ruoshen telah terluka parah di ruang pelatihan badai. Tep, tep. Chen Xier mengikuti dari luar dan berdiri di hadapan Huang Yanchen. Ia tersenyum dan berkata, "Sepupu, aku benar-benar tidak mengerti. Dengan standar setinggi kamu, mungkinkah kamu benar-benar jatuh cinta pada Zhang Ruoshen?" Huang Yanchen menggenggam pedang di tangannya, megah dan kuat, bagaikan dewi yang murni dan polos dalam lukisan. Wajahnya tanpa ekspresi. "Sebaiknya kau tidak ikut campur dalam urusan antara Zhang Ruoshen dan aku, atau jangan salahkan aku karena berbalik melawanmu." Chen Xier tertawa dan berkata, "Haha. Sepupu, kau benar-benar membuatku dalam posisi sulit. Lagi pula, Zhang Ruoshen sangat hebat, dan aku juga sangat tertarik padanya. Bagaimana kalau kita bersaing secara adil? Persaingan yang adil." "Tidak mungkin," kata Huang Yanchen. "Kau tidak percaya diri." Chen Xier membusungkan dadanya seolah menantang, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang penuh dari dada hingga pinggang. Huang Yanchen menyipitkan mata, menatap Chen Xier. "Ada banyak sekali orang yang lebih hebat daripada Zhang Ruoshen di 36 komandan pegunungan iblis surgawi," katanya. "Mengapa kau bersikeras bersaing denganku untuknya?" Chen Xier mengerutkan bibirnya yang jernih dan tersenyum. "Karena ada banyak sekali orang yang lebih hebat daripada Zhang Ruoshen, mengapa sepupuku tidak bisa memberikannya padaku?" Tatapan Huang Yanchen menajam, amarahnya tak lagi tertahan. "Baiklah. Jika kau bisa menangkis 10 serangan pedangku dengan tangan kosong, aku akan memberimu kesempatan untuk bersaing." Dengan desiran, pedang di tangan Huang Yanchen terlepas dari sarungnya, berubah menjadi seberkas cahaya biru. Sebilah energi pedang panjang memancar darinya, melesat ke arah Chen Xier, menembus dadanya. Chen Xier terkekeh, memutar tubuhnya, dan melesat ke udara, melayang setinggi lebih dari 7 kaki, menghindari serangan pertama Huang Yanchen. Kultivasi Huang Yanchen telah mencapai tahap tengah alam bumi, dan kecepatannya bahkan lebih cepat dari sebelumnya, mencapai lebih dari 100 meter per detik. Ia menerjang seperti hantu, mencengkeram gagang pedangnya dan menebas udara. Lagu cahaya hujan pedang. Energi pedang membentuk jaring pedang yang luas, menyerang Chen Xier dari bawah. Kultivasi Chen Xier sebanding dengan Huang Yanchen, tetapi Huang Yanchen memiliki keunggulan kecepatan yang lebih besar, Zenki-nya dipenuhi dengan energi kuat yang berasal dari angin. Meskipun ilmu pedang Huang Yanchen mengintimidasi dan memiliki aura yang tak terhentikan, Zenki Chen Xier mengandung energi yang berasal dari kayu. Meskipun kemampuan bertarungnya sedikit lebih rendah daripada Huang Yanchen, ia memiliki bakat alkimia yang tinggi. Oleh karena itu, Chen Xier bukan sekadar seorang pejuang, melainkan seorang alkemis kelas 2. Perisai kayu hijau. Zenki hijau memancar dari telapak tangan Chen Xier, mengembun menjadi perisai hijau sepanjang 1 meter yang melindunginya. Bang! Energi pedang yang dahsyat menghancurkan perisai itu. Chen Xier memanfaatkan kesempatan itu dan melompat mundur, mendarat di puncak pohon maple di dekatnya. Tubuhnya terasa ringan, seolah-olah ia hanya menginjak sehelai daun maple, tubuhnya yang ramping melayang di udara, tidak jatuh. Wosh! Kibatin Huang Yanchen dilepaskan, membentuk pusaran raksasa. Bilah-bilah angin beterbangan menembus pusaran itu seperti pedang tak terlihat. Potong! Dengan pedang tajam, bilah-bilah angin menebas ke arah Chen Xier, menghancurkan pohon maple itu berkeping-keping dalam sekejap. Chen Xier melompat ke udara, melengkung dan membubung tinggi menuju danau yang jauh. Angin dan awan sedang naik. Huang Yanchen mengejarnya dengan kecepatan yang lebih tinggi, mengayunkan pedangnya. Energi pedang yang dahsyat itu menciptakan gelombang besar melintasi danau, menyerbu ke arah Chen Xier. "Aku harus pergi." Di mata air obat 7 roh, Zhang Ruoshen membuka matanya dan mendesah pelan. Sementara Huang Yanchen dan Chen Xier bertarung, ia segera muncul dari kolam. Tanpa sempat berganti pakaian, ia diam-diam meninggalkan tempat latihan rahasia Chen Xier. Zhang Ruoshen memang kelelahan dan terluka parah, tetapi ia tetap tersentak bangun saat Huang Yanchen tiba di mata air obat 7 roh.
Kekuatan mentalnya yang dahsyat memungkinkannya untuk terbangun bahkan dari tidur nyenyak jika didekati. Ini berarti ia sudah bangun dan telah mendengar percakapan antara Huang Yanchen dan Chen Xier. Justru karena itulah Zhang Ruoshen berpura-pura tidur. Apakah kakak senior Huang menyesali pertunangan palsunya denganku? Seharusnya tidak. Pasti ada yang salah. Dengan kepribadiannya yang arogan, bagaimana mungkin dia tertarik padaku? Zhang Ruoshen menggeleng pelan. Alih-alih senang dengan kata-kata Huang Yanchen, ia malah merasa sakit kepala. Bagaimana dengan kakak senior Chen? Aku baru bertemu dengannya 2 kali. Zhang Ruoshen berbalik dan melirik. Huang Yanchen masih bertarung melawan Chen Xier. Seluruh kompleks kultivasi hancur berkeping-keping, bahkan loteng yang hancur oleh energi pedang pun menjadi puing-puing. Untungnya, ia diam-diam pergi saat mereka bertarung. Jika tidak, ia tidak akan tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini. Kepribadian Huang Yanchen memang mampu melakukan apa saja. Hahaha. Begitu ia meninggalkan kompleks kultivasi Chen Xier, Zhang Ruoshen mendengar serangkaian tawa riang di belakangnya. Kau benar-benar berhasil lolos hidup-hidup. Aku tidak menyangka. Duanmu Xingling muncul dari kejauhan, senyum nakal tersungging di wajahnya, memperlihatkan 2 baris gigi seputih salju. Jelas sekali ia telah menunggu di luar. Melihat Duanmu Xingling, Zhang Ruoshen seolah menemukan penyelamat. Ia berkata dengan sungguh-sungguh, saudari senior Duanmu, kau datang di waktu yang tepat. Aku dalam masalah besar. Kali ini, kau harus membantuku. Mata Duanmu Xingling yang indah tampak dingin dan ia tersenyum, benarkah? Kau bersikeras mendekati Chen Xier, dan sekarang kau tahu betapa besar masalah yang kau hadapi. Bisakah kau berhenti bersikap sarkastis? Lagi pula, aku tidak pernah berinisiatif mendekatinya. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Malahan, aku hanya menjaga jarak dari saudari senior Huang. Aku tidak pernah menyangka akan menjadi seperti ini. Zhang Ruoshen mengerutkan kening, pikirannya kacau, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Benarkah? Mata Duanmu Xingling sedikit berbinar. Kau benar-benar tidak memiliki perasaan seperti itu terhadap saudari Chen. Benar-benar tidak, kata Zhang Ruoshen dengan sungguh-sungguh. Baiklah. Karena kau sangat memohon padaku, aku akan membantumu kali ini. Duanmu Xingling mengangguk pelan dan berkata, ini bukan tempat yang tepat untuk bicara. Ayo kita pergi ke tempat kultivasi rahasiaku dan bersembunyi. Kalau mereka tahu, kau takkan bisa kabur. Sesampainya di tempat kultivasi rahasia Duanmu Xingling, Zhang Ruoshen perlahan mulai tenang. Meskipun tampak naif dan masih pemula dalam hal hubungan, ia segera menjernihkan pikirannya. Bagaimana rencanamu untuk menjalin hubungan dengan Sister Chen? Meskipun Sister Chen selalu dingin dan tak pernah mengungkapkan perasaannya kepada siapapun, aku tahu dia punya perasaan tulus padamu. Kalau kau benar-benar berpikir dia akan memutuskan pertunangan setelah 3 tahun, kau salah besar, kata Duanmu Xingling sambil tersenyum tipis. Zhang Ruoshen sedikit mengernyit, masih agak ragu Huang Yanchen akan benar-benar jatuh cinta. Ia menggelengkan kepala dan berkata, kurasa. Kakak senior Huang bukanlah wanita yang mudah jatuh cinta, apalagi kepadaku. Dia pasti khawatir dengan wajahnya sendiri, jadi dia menerobos masuk ke kediaman kultivasi rahasia kakak senior Chen. Lagi pula, aku tunangannya, dan dia tidak ingin orang lain bergosip. Duanmu Xingling tersenyum dan berkata, adik junior, apa kau menghabiskan seluruh energimu untuk berkultivasi, sehingga kau sama sekali tidak mengerti wanita? Apa kau pikir jika kakak Chen sama sekali tidak peduli padamu, akankah dia berinisiatif untuk menerobos masuk ke kediaman kultivasi rahasia Chen Xier? Mungkin dia sendiri bahkan tidak tahu bahwa dia telah mengembangkan perasaan yang sangat halus padamu. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Zhang Ruoshen. Apa lagi yang bisa kulakukan? Kakak Chen dan Chen Xier sama-sama putri kebanggaan Akademi Wuxi. Banyak orang ingin mendapatkan hati mereka. Kau bahkan tidak menyadari betapa beruntungnya dirimu. Kakak senior Duanmu, bisakah kau serius? Duanmu Xingling berubah serius. Kurasa kau sebaiknya tidak menemui mereka untuk sementara waktu. Mari kita amati sikap mereka perlahan-lahan. Zhang Ruoshen mengangguk pelan dan berkata, kalau begitu aku harus tinggal di kediaman kultivasi rahasiamu untuk sementara waktu. Kuharap kau merahasiakannya. Itu masalah kecil, Duanmu Xingling tersenyum. Aku hanya berharap kakak Chen tidak salah paham bahwa aku mencoba ikut campur. Hahaha. Selama 5 hari berikutnya, Zhang Ruoshen tinggal di kediaman kultivasi rahasia Duanmu Xingling.
Luka-lukanya berangsur-angsur sembuh, dan energinya kembali penuh. Zhang Ruoshen membeli sejumlah besar pil penyembuh dan sekali lagi memasuki Gunung Tongsheng. Ia memasuki ruang pelatihan badai tingkat bumi, sepenuhnya mengesampingkan kekhawatiran tentang Huang Yanchen dan Chen Xier, dan fokus untuk mencapai alam tertinggi alam misterius secepat mungkin. Sekarang ia sangat ingin mencapai alam bumi. Selama ia mencapai alam bumi, ia akan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Pada saat itu, ia tak perlu lagi sengaja menghindari Huang Yanchen dan Chen Xier. Ia bisa dengan mudah menerima misi dari Akademi Bela Diri dan pergi berlatih. Selama ia tak perlu bertemu mereka, ia tak perlu khawatir tentang hal-hal yang meresahkan itu. Memasuki ruang latihan badai sekali lagi, kondisi Zhang Ruoshen membaik, dan pemahamannya tentang bayangan naga pengendali angin semakin mendalam. Hus! Hembusan angin kencang bertiup kencang menembus ruang latihan, menyapu dari segala arah. Zhang Ruoshen berjuang keras mengendalikan pusat gravitasinya, melangkah melawan angin, mengendalikan kekuatan angin seperti bayangan, terus-menerus mengubah arahnya. Bang! Ia bertahan selama 40 detik penuh sebelum secara tak sengaja tersambar hembusan angin tiba-tiba dari atas, terbanting ke lantai dan membuatnya pingsan. Waktu berlalu begitu cepat selama latihan. Tak lama kemudian, setengah bulan telah berlalu, dan Zhang Ruoshen telah membuat kemajuan pesat. Rata-rata, ia hanya menabrak dinding batu 1 menit sekali, dan sekitar 120 kali per jam. Ketika Zhang Ruoshen memasuki ruang pelatihan badai untuk ketiga kalinya, kemampuannya mengendalikan angin semakin kuat. Dalam 1 jam, ia hanya akan menabrak dinding batu paling banyak 10 kali. Pada kali keempat, ia bisa berjalan santai di tengah angin kencang, tanpa khawatir kehilangan keseimbangan. 3 bulan penuh berlalu, dan Zhang Ruoshen telah memasuki ruang badai 5 kali untuk berlatih, setiap sesi berlangsung setengah bulan. Sisa waktunya, Zhang Ruoshen menghabiskan hampir seluruhnya di aula pelatihan Duan Musingling, entah untuk menyembuhkan diri atau merenungkan kemajuannya dalam bayangan naga pengendali angin. Pada ke-7 dari ke-6 kalinya Zhang Ruoshen memasuki ruang badai, ia akhirnya menguasai bayangan naga pengendali angin, mencapai kecepatan puncak 81 meter per detik, berhasil mencapai alam tertinggi alam misterius. Bersambung.